Pemerintah akan segera relokasi ribuan kepala keluarga terdampak pembangunan kawasan industri Rempang, Batam, ke Desa Dapur Tiga Sijantung, Pulau Galang, Kota Batam. Inilah gerbang kampung Vietnam yang akan dilalui menuju titik relokasi warga Pulau Rempang ke Desa Dapur Tiga Sijantung, Pulau Galang, Batam. Saat ini terpadu BP Batam baru saja memulai pengerjaan pembukaan akses jalan menuju titik relokasi dan memasuki hari ketiga ini pengerjaan pematangan jalan masih tergolong pendek mencapai kurang lebih 50 hingga 100 meter yang dikerjakan satu unit alat berat. Dari pantauan lapangan, rumah relokasi untuk warga Rempang itu masih belum berdiri. Dan pemilik kebun yang terdampak pembangunan jalan akses relokasi mengaku tidak mendapat pemberitahuan mengenai pematokan batas untuk jalan. Kenapa pemerintah tidak konfirmasi terlebih dulu istilahnya supaya lebih humanis Rempang ini istilahnya untuk masyarakat. Tapi kalau dilihat dari segi ini sesuai dengan himbauan dari Pak Rudi, memang kita sih menerima investasi itu karena itu untuk memajukan Rempang. Hanya ketinggalannya cara untuk bersosialisasi itu dengan masyarakat yang kurang layak diterima oleh masyarakat Rempang ini. Itu aja dari kami masalahnya. Pemerintah akan merelokasi lebih dari 10.000 warga Rempang dalam pembangunan kawasan Rempang Eco City yang diproyeksikan sebagai proyek strategi nasional. Dan rekan kami Alboin dan Wanasari akan memberikan informasi terbaru dari Pulau Rempang dan juga Batam. Pertama kita ke rekan Alboin terlebih dahulu. Selamat siang Alboin, bagaimana respon warga di sana dengan adanya wacana relokasi? Ya, baik, Jasmine dan pemirsa dapat kami sampaikan memang dari apa yang telah kami coba telusuri di lapangan, terutama di wilayah Rempang, rata-rata masyarakat artinya mereka masih menerima sebetulnya, tetapi kemungkinan cara pemerintah untuk merelokasi mereka ke sana itu sepertinya kurang diterima oleh masyarakat. Nah, dengan dalil itu mereka akhirnya memutuskan untuk bertahan di rumah masing-masing sampai nanti informasinya akan ada relokasi. Nah, dapat kami gambarkan soal tempat relokasi. Pemerintah berencana akan merelokasi ribuan warga Rempang ke daerah Sijantung yang dinyatakan untuk menjadi tempat relokasinya mereka. Dan waktu kami ke sana untuk mengetahui seperti apa, ternyata sampai saat ini masih belum ada ataupun semacam tanda-tanda bahwasanya master plan atau pematangan lahan yang mungkin cukup untuk disosialisasikan. Nah, sampai sekarang lahan itu belum ada apa-apa, artinya kami gambarkan masih hutan atau masih perbukitan seperti biasa. Dan ada juga yang menarik perhatian kami, dan akses jalan ke sana sebenarnya ada, tetapi tim terpadu mencoba membuat jalan baru untuk menuju relokasi tersebut. Nah, yang paling ironisnya adalah pematokan lahan untuk jalan juga belum mendapatkan sosialisasi yang dilalui oleh jalan tersebut. Seperti itu, Jasmine. Ya, Alboin, artinya apakah akan ada wacana aksi unjuk rasa lagi di sana? Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak menyatakan akan ada unjuk rasa, tetapi mereka sepertinya akan tetap bertahan sampai nanti ada mungkin keputusan yang akan mereka terima di lingkungan Rempang. Begitu, Jasmine. Terima kasih dari rekan Alboin, kita beralih ke rekan Wanasari. Selamat siang Wanasari, bagaimana dengan situasi di sana yang merupakan lokasi relokasi? Yasmin dan pemirsa, saya persis berada di depan kantor DPRD Kota Batam yang sebelumnya ada informasi akan adanya aksi massa ataupun mahasiswa yang akan berunjuk rasa di kantor DPRD. Namun hingga saat ini kami mengabarkan ada puluhan mahasiswa yang ternyata menyampaikan aspirasinya melalui audiensi dan bertemu langsung dengan Wali Kota Batam, yaitu Muhammad Rudi sekaligus Kepala BP Batam. Selain itu audiensi juga dimediasi oleh Ketua DPRD Kota Batam serta didampingi oleh Dirjen Bina Wilayah Kemendagri. Dan saat ini audiensi masih berlangsung normal meskipun ada ribuan personil kepolisian, TNI, Satpol PP yang sejak pagi tadi sudah berjaga-jaga di depan gedung DPRD serta di lingkungan kantor Wali Kota Batam
untuk mengantisipasi bila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau bila ada aksi susulan yang berpotensi menimbulkan kericuan seperti yang terjadi pada 11 September lalu. Pantauan kami sejauh ini termasuk di Jembatan Barelang hingga saat ini kami mengabarkan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa belum ada pergerakan massa apakah warga dari Pulau Rempang atau massa susulan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Kota Batam. Adapun beberapa tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pihak-pihak terkait, diantaranya adalah menolak tindakan represif kepada masyarakat Pulau Rempang yang ini berpotensi menimbulkan kericuan serta ketakutan bagi warga Rempang. Selain itu, langsung di depan Wali Kota Batam yang sekaligus Kepala BP Batam, mahasiswa juga menyampaikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat Pulau Rempang terkait dengan rencana relokasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Memang sejauh ini pemerintah melalui BP Batam sedang membuka pendaftaran bagi warga Pulau Rempang untuk bersedia dilakukannya relokasi. Namun sejauh ini BP Batam sendiri belum merilis berapa jumlah warga Pulau Rempang yang sudah mendaftarkan diri untuk bersedia direlokasi. Dan informasi yang kami peroleh juga, di Pulau Rempang ada 16 kampung tua yang terdampak relokasi berkaitan dengan proyek strategis nasional. Dari 6 kelurahan tersebut ada 2 kelurahan nantinya yang menjadi tahap pertama untuk direlokasi dengan jumlah warga sekitar 2.637 KK atau sekitar 7.000 jiwa yang rencananya akan direlokasi pada tahap pertama. Warga ini berasal dari 2 kelurahan yang merupakan titik pertama pembangunan proyek pabrik kaca nomor 2 terbesar di dunia. Jasmine. Ya, Wanasari, dalam audiensi tersebut apakah disebutkan kapan kira-kira relokasi ini akan mulai dilakukan? Iya, sesungguhnya BP Batam tidak ingin menyebut relokasi tetapi pemindahan masyarakat Pulau Rempang ke hunian pertama. Hunian sementara maksud kami, yaitu pada tanggal 28 September. Sambil menunggu hunian tetap yang saat ini progresnya sedang berjalan, maka ini membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun lamanya hingga progres ataupun proyek pembangunan hunian tetap ini selesai dilaksanakan. Namun sementara pemerintah melalui BP Batam menyediakan tempat-tempat hunian sementara berupa rumah susun ataupun rumah kontrakan ataupun tempat-tempat tertentu yang sudah disiapkan untuk warga Pulau Rempang yang akan direlokasi pada tahap pertama nanti, Yasmin. Baik, terima kasih Wanasari mengabarkan langsung dari Batam, dan sebelumnya ada rekan Alboin mengabarkan langsung dari Pulau Rempang. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.